Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari bab kinematika. Ada sebuah balok yang meluncur jatuh dari atas sebuah permukaan horizontal yang tingginya 100 cm dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan jarak horizontal ke lokasi balok saat akan menyentuh tanah. Yang B, kecepatan balok pada saat menyentuh tanah. Jadi, untuk menjawab persoalan ini, kita bisa menganalisa dari besaran-besaran yang diketahui. Pertama, kita tahu bahwa balok itu ditempatkan pada suatu ketinggian 100 cm. Nah, ketinggian dan juga jarak, ya, biasanya ketinggian dan jarak itu merupakan besaran yang sama. Nah, kita simbolkan biasanya jarak itu adalah S ya. Karena di sini kita yang diketahui pada soal itu adalah ketinggian. Ketinggian berarti dia biasanya terletak pada koordinat Y ya. Berarti di sini yang diketahui adalah Y sama dengan 100 cm. Ingat, semua satuan harus diubah ke dalam satuan internasional. Jadi untuk panjang, jarak itu satuan internasionalnya adalah meter. Berarti 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, baloknya jatuh dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Nah, artinya di sini kecepatan balok pada saat dia jatuh itu adalah kecepatan pada arah horizontal. Jadi Vx-nya itu 0,5 meter per sekon. Jadi yang diketahui hanya adalah kecepatan pada arah horizontal 0,5 meter per sekon. Nah, di sini kita bisa lihat lintasan yang jatuh itu hampir membentuk atau sama ya, seperti gerak peluru. Artinya apa? Di sini balok itu akan mengalami gerak dua dimensi. Jadi ada arah sumbu X dan juga arah sumbu Y. Nah, pada arah X itu mengikuti aturan gerak lurus beraturan. Ya. Jadi pada arah X itu gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya pada arah X itu hanyalah S sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau pada arah Y itu GLBB. Kenapa? Karena pada arah Y kecepatan balok itu mengikuti percepatan gravitasi. Artinya kalau GLBB kita tahu gerak lurus berubah beraturan itu merupakan gerak pada suatu benda oleh percepatan yang konstan. Nah, pada arah Y, balok ini mengalami percepatan konstan, yaitu sama dengan percepatan gravitasi. Nah, maka rumusnya pada arah Y itu ada apa saja? Ada 3. Sama seperti GLBB yang biasanya ya. Jadi di sini S sama dengan Vn0T plus setengah percepatan T kuadrat. Lalu ada lagi ya, V kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A kalikan T. Lalu ada lagi kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS. Tuh. Nah, ini bisa kita
plus, tanda plus di sini artinya dia searah dengan percepatannya. Oke. Nah, untuk menjawab yang soal A, kita ingin mengetahui jarak jatuhnya. Nah, untuk itu kita harus tahu waktunya. Nah, karena di sini nanti untuk mencari jarak jatuh itu X sama dengan, nah ini karena jarak jatuh dia berada pada arah X, maka di sini mengikuti aturan GLBB. Jadi X itu atau jaraknya di S ini bisa kita ganti jadi X. X adalah kecepatan dikalikan dengan T. Nah, kecepatannya mana? Kecepatan awal V0. Nah, V0 X-nya kita sudah tahu 0,5 meter per sekon. Yang belum kita tahu adalah waktunya T. Nah, T ini bisa dicari dengan ini GLBB ya, dengan GLBB. Maka rumus mana yang bisa kita pakai tergantung besaran yang kita ketahui. Karena di sini ya yang kita ketahui adalah ketinggian dan juga percepatannya. Maka kita di sini bisa tahu waktunya. Nah, di sini S ini karena kita tinjau ke arah sumbu Y, maka di sini bisa kita ubah. Jadi Y sama dengan V0 kecepatan awal Y terhadap sumbu Y, lalu dikalikan waktunya ditambah setengah. Nah, percepatannya ini saya ubah menjadi percepatan gravitasi, karena pada sumbu Y itu arah percepatannya mengikuti percepatan gravitasi, sehingga di sini berubah menjadi G. Lalu kita kalikan dengan waktu kuadratnya. Ini rumusnya sama, hanya diubah simbolnya saja mengikuti soal. Nah, Y berapa nilainya? Y itu adalah 100. Nah, sedangkan V0Y, kecepatan awal Y, itu kita tidak mempunyai kecepatan awal terhadap sumbu Y, maka di sini nilainya adalah 0. Nah, 0 dikalikan T, 0 dikalikan apapun hasilnya tetap 0. Ditambah setengah G. G-nya adalah berapa? Paling mudah kita gunakan 10 saja, tidak apa-apa, 10 ya. Dikalikan T kuadrat. Nah, sini kita bisa coret 5. Nah, berarti di sini 100 dibagi 5 itu adalah waktu kuadrat. Berarti untuk mencari T tinggal akar dari 100 per 5, yaitu akar dari 20. Berarti T adalah akar 20 sekon. Ini berapa nilainya? Tinggal dihitung dengan kalkulator. Nah, setelah kita mengetahui waktunya, nah kita kembalikan yang ditanyakan adalah jarak horizontal. Tadi kita bisa ketahui bahwa jarak horizontal karena yang kita tinjau adalah jarak terhadap sumbu X mengikuti aturan GLBB. Yang mana rumusnya itu adalah S sama dengan V dikalikan T. S ini bisa diganti X. Jadi tinggal kita substitusi. Di A, untuk yang A, X itu sama dengan V0 X dikalikan T. V0 X-nya 0,5, T-nya adalah akar 20. Di sini kita bisa ketahui berapakah jarak jatuhnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatan balok pada saat menyentuh tanah. Nah, kecepatan balok pada saat menyentuh tanah. Ini ada kecepatan terhadap sumbu X dan juga kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, yang mana kecepatan pada
saat menyentuh tanah, kecepatan pada arah horizontalnya itu sama dengan kecepatan awalnya, yaitu 0,5 meter per sekon. Nah, lalu bagaimana kecepatan pada arah sumbu Y? Kita bisa kembalikan lagi ke rumus GLBB. Ingat, pada arah Y itu mengikuti aturan GLBB. Nah, untuk mencari kecepatan bisa kita gunakan 3 rumus ini. 3 rumus GLBB. Nah, ini 3 rumus GLBB. Nah, rumus mana yang bisa kita gunakan? Kita sesuaikan dengan besaran yang kita ketahui. Nah, yang paling mudah kita gunakan ini. V final sama dengan V0 ditambah dengan AT VY ya. Jadi saya tuliskan di sini V, rumusnya GLBB yang asli. Kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal V0 ditambah dengan A dikalikan dengan T. Nah, lalu kita ubah rumus ini sesuai kondisinya. Kita ketahui di sini kecepatan finalnya ya, yang akan kita cari, lalu V0. Jadi ini V final pada koordinat Y ya, dan V0 pada arah Y, sumbu Y. Ditambah, nah percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi, berarti G dikalikan dengan waktunya T. Nah, kecepatan awal pada sumbu Y berapa? 0 ya, karena kita sudah bahas tadi, karena di sini kecepatan awalnya itu hanya terdapat pada sumbu X, karena bidangnya karena baloknya itu terletak pada permukaan horizontal, atau permukaan horizontal itu sumbu X, sehingga di sini tidak mempunyai kecepatan awal terhadap sumbu Y. Di sini nilainya 0. Nah, bisa kita lanjutkan. Kecepatan final pada sumbu Y itu sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan waktunya. Berarti percepatan gravitasi kita anggap 10, T-nya itu adalah akar 2. Nah, ini meter per sekon. Oke. Mungkin itu secara sederhananya. Nanti misal untuk soal yang sama ya, kalau misal yang ditanyakan, yang diketahui misal jarak, awalnya kita ketahui jarak, lalu ditanyakan misal ketinggian atau kecepatan, nah bisa kita modifikasi rumus-rumus yang sudah kita bahas sesuai dengan apa yang akan ditanyakan.